Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelnya Vio. Hari ini aku mau bikin challenge lagi, yaitu Meet Your Book Freak Out Tag. Jadi tag ini tuh isinya beberapa pertanyaan gitu terkait dengan seputar bacaan kita selama pertengahan tahun ini, which is pertengahan tahun 2023. Nggak kerasa banget guys, ternyata udah pertengahan tahun aja, alias udah 6 bulan menjalani tahun 2023. Ini reading tag-nya aku dapat dari A Book Owl's Corner. Nanti linknya aku taruh di bawah ya buat teman-teman yang pengen tahu list pertanyaannya. I'm so excited. Dan aku kira-kira baca berapa buku ya? Kayaknya sekitar 25-30 buku. Aku lupa, belum hitung berapa, tapi kira-kira aku sudah baca buku segitu. Pertanyaan yang pertama adalah best book you've read so far in 2023. Ada beberapa yang bagus ya, tapi yang paling berkesan di aku itu adalah Conversations on Love by Natasha Lund. Ini dia bukunya karena lagi nggak ada di sini. Ini tuh bukunya non-fiksi ya teman-teman, ngebahas intinya tentang cinta, percakapan tentang cinta. Jadi Natasha Lund, penulisnya ini mewawancarai beberapa orang yang memang ahli lah di bidangnya atau orang-orang terkenal ngebahas tentang cinta gitu loh. Apa pendapat mereka tentang cinta, apa yang harus mereka ketahui tentang cinta, dan pengalaman mereka tentang cinta intinya. Jadi cinta di sini tuh bukan cuma yang romantik ya, tapi cinta dalam friendship, dalam orang tua, dalam pekerjaan, dan dalam sebagainya. Pokoknya emang ngasih insight baru, pandangan baru kepada kita tentang apa itu cinta yang sesungguhnya. Dan ternyata cinta itu ada di sekeliling kita, cuma kita harus sadar aja gitu loh, dan live that love. Pasti buku itu aku kasih 5 bintang. Rekomen banget untuk teman-teman baca karena bukunya menurut aku hype banget ya di segala platform buku, dan nggak nyesel gitu loh karena emang sebagus itu bukunya. Pertanyaan yang kedua, best sequel you've read so far. Sequel ya, aku nggak gitu banyak baca sequel sih. Bentar ya, aku mikir dulu. Skip dulu guys, karena ternyata aku nggak ada baca sequel sama sekali tahun ini, alias aku baca stand alone semua buku yang satu-satuan gitu. So kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, new release you haven't read but want to. Ini buku rilis baru yang aku pengen baca ya. Kalau itu aku kepikiran satu buku, yaitu buku Pasta Kacang Merah. Ini kalau nggak salah itu terjemahannya terbit tahun ini ya. Pokoknya yang covernya pink, bagus banget gitu loh. Terus itu kan Japanese literature, aku lagi tertarik sama Japanese lit. Terus memang banyak yang review bagus, katanya sedih gitu loh tentang Sentaro dan nenek gitu bikin pasta kacang merah intinya ya. Tapi setahu bukunya itu udah beberapa tahun-tahun terbit, cuma memang rilisnya terjemahannya tahun ini. Aku belum punya, tapi aku pengen baca soal itu di bukunya. Pertanyaan selanjutnya, most anticipated release for the second half of 2023. Yang paling aku antisipasi rilisnya ya, itu adalah buku lanjutan dari Funiculi Funicula, yang ketiganya sebenarnya ya. Jadi kalau yang terjemahan dari Gramedia itu baru ada sampai buku kedua, cuma harusnya sih dan harapan aku yang bakal diterbitin juga tahun ini buku ketiganya. Cuma dari bahasa aslinya tuh udah ada, tapi tinggal tunggu penerbit Gramedia terbitin aja buku selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, yang kelima, biggest disappointment. Ini benar-benar biggest disappointment banget buat aku, yaitu buku Book Lovers karyanya Emily Henry. Karena aku ngeliat, especially di BookTube ya, aku tuh kan sering banget nonton BookTube, dan semua orang tuh tergila-gila sama Emily Henry. Mereka bilang tuh kayak romance yang bagus, yang gak cheesy gitu loh. Terus pas aku baca, ternyata tuh gak sesuai sama ekspektasi aku gitu loh, karena boring banget, terus gak ada perkembangan karakter, terus ya udahlah pokoknya nggak unik sama sekali sih menurut aku jalan ceritanya. Jadi aku di NF alias nggak aku selesain bukunya ya gitu deh. Aku udah coba baca kayaknya sampai 100 lebih, 150-an, tapi bener-bener nggak bisa. Itu aku baca juga kepaksa sampai 150. Aku pikir bakalan lebih seru, tapi ternyata enggak. Jadi ya udah guys, saran aku kalau emang kalian boring lah sama bukunya, itu nggak usah dilanjutin aja karena bakal nyiksa beneran deh. Pertanyaan selanjutnya yaitu biggest surprise, buku yang mengejutkan banget buat aku. Itu adalah Brass and X karyanya Mieko Kawakami. Sebenarnya aku sebenarnya udah expect sih aku bakal suka bukunya, cuma aku takutnya tuh aku nggak cocok sama bahasa Inggrisnya, kayak mungkin terlalu berat atau gimana, karena bahasa sensitif dan juga tentang feminisme gitu. Dan sebelumnya aku nggak pernah baca tentang feminisme gitu dalam bahasa Inggris, jadi aku takut. Dan ternyata surprisingly itu cocok banget sama aku, sama selera aku. Pokoknya aku kasih 5 bintang untuk bukunya Mieko Kawakami yang ini. Selanjutnya,
Pertanyaan ke-7, new favorite author. Ini melanjutkan yang tadi ya. Favorite author aku terbaru ya jelas Mieko Kawakami. Dan beruntungnya aku udah punya buku yang lainnya lagi. So aku excited banget untuk baca. Aku tuh gimana ya? Biasa aku baca bukunya Japanese Lit, itu tuh benar-benar tentang cerita fiksi yang biasa tentang pembunuhan, misteri atau enggak magical realism. Tapi baru kali ini aku baca non-fiction. Ini fiksi juga deh. Maksud aku fiksinya tuh yang bukan cerita alur yang menegangkan gitu, tapi ini ceritanya kayak biasa aja sebenarnya, tapi memang banyak insight terus ngasih pandangan baru. Jadinya Mieko Kawakami favorite author aku yang terbaru dan pengen koleksi buku-buku beliau yang lain. Selanjutnya, newest fictional crush fiksi aku ya. Sepanjang tahun ini sih nggak ada ya. Menurut aku karakternya oke gitu, tapi nggak yang aku sampai suka banget gitu. Dari dulu tuh fictional crush aku masih tetap Detektif Kaga dari bukunya Kigo Higashino dan masih belum ada yang gantiin, jadi nggak ada newest fictional crush di tahun ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu newest favorite character. Oke, jadi karakter favorite dari buku ya. Yaitu namanya karakternya Miki dari buku Funicula yang kedua. Yang ini nih, di buku yang ini tuh Miki itu lucu banget. Jadi dia anaknya pemilik kafe di Funicula dan dia tuh baru umur 7 tahun sekarang. Dan dia kelakuannya lucu banget dan dia tuh suka ganti-ganti aksen bicara gitu loh. Kalau di sini mungkin aksen bicaranya kayak tiba-tiba Jawa, terus tiba-tiba jadi Sumatera. Nah di sini tuh dia kayak gitu, lucu banget. Terus nggak sabar pengen baca cerita Miki lagi di buku Funicula yang selanjutnya. Makanya tuh buku cepetan rilis supaya aku bisa ketemu sama Miki. Selanjutnya, Book That Made You Cry. Ada 2 buku di pertengahan ini ya, antara bulan Januari sampai Juni. Buku yang buat aku nangis itu ada buku Crying in H Mart by Michelle Zauner. Itu buku memoir. Jadi memang dia kan tumbuh besar di keluarga Asia, terus punya pertengkaran lah sama mamanya, terus sampai mamanya divonis kanker. Jadi dia akhirnya ngerawat sepenuh hati mamanya, dan itu bikin sedih banget guys, tentang memoir gitu. Pokoknya heartbreaking. Sama ada bukunya Resepsi juga. Ini buku Resepsi, ini aku nangis cuma di bagian endingnya aja sih, karena realistis gitu loh endingnya. Tapi kalau dari awal sampai kayak pertengahan gitu nggak ada yang bikin nangis sih, cuma bener-bener endingnya aja yang menurut aku bagus. Pertanyaan selanjutnya, Book That Made You Happy. Sejujurnya kalau buku yang kayak ceritanya alurnya happy-happy terus tuh nggak ada ya, karena banyak kan aku bacanya tuh cerita yang justru menyedihkan, kalau nggak tentang pembunuhan yang memang fokusnya di pelakunya gitu. Jadi yang kalau ceritanya seneng nggak ada. Cuma kalau yang emang ngasih aura aku happy untuk baca terus itu adalah bukunya Angsa dan Kelelawar by Keigo Higashino ya guys, karena memang aku kan fansnya Keigo Higashino, jadi aku happy aja gitu baca bukunya karena bisa baca karyanya beliau lagi. Selanjutnya pertanyaan ke-12, favorite book to movie adaptation you've seen so far this year. Kayaknya nggak ada sih, aku tahun ini jarang banget nonton book to movie adaptation. Aku nggak kepikiran, so kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang ke-13, favorite post you've written this year. Karena dia kan website, jadi dia favorite post you've written, jadi review yang dia tulis itu yang favorit dia. Tapi aku akan ubah atau modifikasi sedikit ya. Favorite post aku tentang review buku aku di Instagram ya. So far favorit aku itu kayaknya aku paling suka sama postingan review aku di bulan Februari, yaitu buku Brianna dan Bottom Wise karya Andrea Hirata. Karya menurut aku tuh bagus banget aja review aku, kayak tertata rapi dan semua yang aku mau tuh tersampaikan di review itu. Teman-teman bisa cek reviewnya di akun Instagram aku @viorixbooks. Dan pertanyaan yang ke-14, most beautiful book you bought this year. Menurutku adalah bukunya Water Song by Clarissa Gunawan, karena memang tipe cover bukunya Clarissa Gunawan itu konsisten gitu loh dari awal sampai akhir. Dari buku pertamanya sampai sekarang buku Water Song. Jadi aku kayak suka gitu loh lihat covernya, soalnya senada semua. Dan kita sudah sampai ke pertanyaan yang terakhir ke-15, yaitu what books do you really need to read by the end of this year? Ini banyak banget ya guys jawabannya, karena memang TBR aku sebanyak itu. Jadi aku punya beberapa kado ulang tahun, dan buku kado ulang tahun aku itu buku semua yang tertarik aku baca. Jadi yang harus aku baca banget itu ada buku Burning Heat, terus Real Face,
Ferris Wheel at Night, Girls. Nah, kalau buku Inggris tuh aku pengen banget baca buku One of Us is Lying karyanya Karen M. McManus karena ya pengen aja. Soalnya aku pengen coba baca murder mystery dalam bahasa Inggris tuh kayak gimana. Jadi mungkin kira-kira ada segitu yang aku harus banget baca gitu, dan semoga bisa terlaksanakan semuanya dengan baik. So segitu aja teman-teman Meteor Reading Tag-nya di video kali ini. Semoga teman-teman enjoy nontonnya, dan thank you semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.